Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-qawirin. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa hadir untuk memenuhi panggilan sholat subuh secara berjamaah. Yang kedua, kita pantas bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk duduk di majelis ilmu. Karena majelis zikir, majelis ilmu adalah majelis yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, seandainya manusia diperlihatkan bagaimana Allah memuliakan majelis zikir, majelis ilmu, maka setiap orang akan hadir berbondong-bondong untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah. Sekurang-kurangnya Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 hal kepada orang yang duduk dalam majelis ilmu. Pertama, meringankan langkahnya menuju majelis ilmu, Allah akan ringankan langkahnya menuju surga. Yang kedua, kita berjalannya menuju majelis ilmu, menuju ke masjid, setiap langkahnya menggugurkan dosa, meningkatkan derajat dan melipat gandakan kebaikan. Belum lagi ketika kita masuk ke dalam masjid, melangkah kaki kanan dengan membaca doa, Allahumma gfirli waftahli abwaba rahmatik, maka kita akan mendapatkan ampunan, mendapatkan pintu-pintu, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi pada saat kita duduk dalam majelis, maka Allah turunkan kepadanya wa wasiyatuhur rahmah, rahmat Allah dihujankan kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah, wa anzalat alaihimus sakinah, dan Allah turunkan dalam jiwa-jiwa kita, dalam hati kita as-sakinah, yaitu ketenangan hati, ketenangan jiwa yang dicari oleh setiap orang, hidup dengan penuh kedamaian, dengan hidup dengan penuh ketenangan. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke dalamnya maka dijamin dengan rasa aman, aman sentosa. Kemudian nama kita dan nama-nama bapak kita dihadapkan para malaikat, di hadapan para malaikat dibangga-banggakan. Fulan, nama-nama yang dibanggakan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, begitulah jamuan Allah Subhanahu wa taala kepada para tetamunya.
Jadi tetamu Allah sangat dimuliakan, sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dibanggakan di hadapan majelis para malaikat. Gegara dulu malaikat ketika akan diciptakan manusia protes duluan sama Allah, kan? Apakah engkau akan menciptakan manusia yang nanti hanya akan melakukan pertumpahan darah di bumi ini, akan membuat kekacauan, sedangkan kami para malaikat itu selalu bertasbih mensucikan engkau wahai Allah. Tetapi langsung dijawab oleh Allah, aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu wahai malaikat. Ya. Betul ya. Ternyata apa yang menjadi prediksi malaikat itu tidak semuanya benar ya. Memang ada sebagian manusia yang di bumi ini membuat kerusakan ya, melakukan pertumpahan darah, membuat permusuhan, melakukan pecah belah, dan seterusnya ya. Tetapi ada sebagian daripada manusia yang justru membuat kebaikan, membuat suasana aman, tentram, damai ya, duduk di majelis taklim dan seterusnya. Nah, ini sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada hari ini tentang salah satu sifat Allah yang disebut Al-Qahhar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Shadaqallahul azim. Ini dalam surat Ar-Ra'd ya. Dalam hal ini Allah berfirman, katakanlah Muhammad bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Wa khaliqu kulli syai'. Wa huwal wahidul qahhar, dialah Allah yang Maha Esa dan dialah Allah yang Maha Perkasa, lagi mengalahkan. Kita garis bawahi di sini, pertama kata kuncinya Allah menciptakan sesuatu. Segala sesuatu diciptakan. Allah menciptakan segala sesuatu yang dihajatkan oleh manusia, bahkan segala sesuatu itu yang menjadi musuh-musuh manusia juga diciptakan, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu disediakan oleh Allah untuk keperluan manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Cuman keperluan, ada yang keperluan langsung, ada keperluan tidak langsung. Keperluan langsung apa yang dihajatkan oleh manusia. Keperluan tidak langsung mungkin yang disediakan oleh Allah untuk menguji manusia. Itu juga diperlukan ya. Manusia itu memerlukan agar dirinya itu selamat, tapi juga memerlukan agar dirinya itu memiliki ketahanan, juga agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara hamba-hamba itu yang berkualitas, yang nanti akan menempati kedudukan yang tinggi di surga di sisi Allah dengan keridhaannya. Dan siapa di antara hamba-hamba ya, di antara manusia itu yang nantinya itu akan menempati tempat-tempat yang dihinakan Allah, yaitu api neraka.
Semuanya diperlukan. Manusia memerlukan adanya medan perjuangan agar supaya memiliki ketahanan dalam iman dan amal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Termasuk juga Allah menciptakan musuh-musuh bagi manusia. Nah, kata kunci yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala Wahid, Wahidul Qahar, Maha Esa. Karena apa? Kehendak Allah tidak ada yang bisa mematahkan. Allah esa. Karena kekuatan Allah, kehebatan Allah, keperkasaan Allah itu tidak ada yang menandinginya. Dialah satu-satunya zat yang kehendaknya tidak bisa digoda, tidak bisa dipatahkan, tidak bisa direndahkan, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Maka dialah esa. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan yang tunggal, zat yang tunggal, kekuasaan yang tunggal, yang tidak pernah mampu dikalahkan oleh yang lain. Makanya Wahidul sini digandengkan dengan Al-Qahar. Ya. Al-Qahar itu adalah zat yang maha perkasa yang mengalahkan. Jadi keperkasaan Allah itu tidak ada yang mengalahkan. Nah, maha perkasa menunjukkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kekuasaan dan kekuatan Allah bersifat mutlak, tak ada yang mampu mengalahkan kapanpun, dimanapun, sampai kapanpun, gitu ya. Dan juga bersifat mengalahkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala mengendalikan alam ini, dikendalikan alam ini dengan kekuatan-kekuatan yang sudah diatur oleh Allah, dan dengan keseimbangan penciptaan antara apa yang langsung dibutuhkan oleh manusia dan yang digunakan untuk menguji manusia. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya para nabi, para rasul untuk menyampaikan kepadanya kebenaran, supaya setiap manusia memiliki fasilitas untuk mencapai kebahagiaan, diberi petunjuk, diberi contoh, dihadirkan di hadapan manusia, mengajak, menyampaikan, memberi contoh keteladanan dalam semua hal. Ya. Itulah diutus para nabi dan para rasul agar matlamat hidup dan kehidupan manusia bisa dicapai dengan mudah, dapat dilaksanakan dengan mudah. Tetapi ya, Allah juga menciptakan musuh-musuhnya yang itu sangat berguna bagi Allah dan berguna bagi manusia. Ya, musuh itu berguna ya. Apa kegunaannya? Kegunaan musuh ini adalah menjadi tolok ukur kekuatan iman dan amal manusia. Bagaimana manusia itu mendapatkan ujian ya, untuk dapat mengetahui sejauh mana ketulusan kepada Allah sebagai seorang hamba, untuk menunjukkan sejauh mana kekuatan visi dan misi hidup dan kehidupan manusia yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk mempertahankan, untuk menunjukkan bagaimana seseorang mempertahankan martabat hidup ya, dan kehidupannya. Siapa yang diikuti dan siapa yang harus dihindari. Nah, ini semuanya sangat penting ya, dihadirkan ujian-ujian
Sehingga orang yang nanti pantas untuk menduduki tempat yang sangat tinggi ya di surga dan memiliki kemuliaan hidup di dunia ya, maka ini akan kelihatan ya, apabila berhadapan dengan musuh-musuhnya. Dan musuh itu memang sengaja diciptakan dengan berbagai rupa ya. Musuh yang ada dalam diri sendiri ada dua minimal ya, yaitu hawa nafsu dan syaiton ya. Hawa nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu selalu memerintahkan kepada manusia untuk berbuat jahat. Buruk ya, gitu. Jadi musuhnya diselipkan dalam diri manusia, mengalir dalam hati dan pikiran, bahkan mengikuti peredaran darah. Ini yang berat sekali ya. Yang oleh Nabi, roja'na min jihadil azhar ila jihadil akbar. Kita telah kembali, kita telah pulang, kita telah selesai dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, ma huwa jihadul akbar. Apa itu jihadul akbar ya Rasulullah? Maka qala jihadun nafs. Dia jihad melawan hawa nafsu. Pertama, musuh itu. Yang kedua, diciptakan syaitan. Syaitan itu pun diciptakan oleh Allah dalam dua cara ya. Jadi ada syaitan dari jenis jin ya. Syaitan itu adalah sifat yang selalu membisikkan keburukan pada manusia ya. Yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wan nas ya. Pertama dari bangsa jin, dibisikkan ya dalam diri manusia supaya manusia jatuh tersungkur. Ya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Syaitan ini dihadirkan dalam diri manusia untuk menggoda manusia dari segala arah, dari kanan, kiri, depan, belakang, sehingga tersungkur dan tidak akan didapati manusia yang bersyukur. Artinya banyak manusia yang kufur ya. Itu musuh yang luar biasa. Yang kedua, syaitan dari sebangsa manusia yang dihadirkan oleh Allah ke muka bumi untuk menggoda manusia agar supaya manusia itu juga tersungkur ya dalam kekufuran. Ya, yang diceritakan dalam Al-Quran yang sudah jelas, yang musuhnya para nabi ya. Setiap nabi dihadirkan musuh sendiri-sendiri ya. Bagaimana Nabi Musa ya dihadirkan untuk melawan Fir'aun dengan segala kesombongannya, kan gitu. Nabi Ibrahim dihadirkan untuk melawan daripada Namrud dengan segala kesombongannya. Begitu seterusnya ya. Nabi Muhammad itu dihadirkan melawan bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya. Yang itu nanti akan beruntun ya, sampai ke kita semua ya. Tidak ada orang yang di bumi tidak diuji. Cuman bedanya apakah kita itu sadar atau tidak. Kita termasuk pengikut yang mana. Karena apa? Karena ujian itu adalah merupakan penyaring siapa yang sesungguhnya pantas dan baik amalnya, kan gitu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah itu memiliki sifat al-qahar, mengalahkan. Dan cara Allah mengalahkan musuh-musuhnya itu sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Namrud dengan segala kekuatan yang sangat hebat, cara Allah mengalahkan sepele ya, sepele sekali. Allah datangkan lalat gitu ya, masuk ke dalam telinganya, mubeng-mubeng gitu ya, udah dihinakan.
Udah nggak ada yang bisa menyelesaikan masalah dia, dihantam-hantamkan ke dinding kepalanya, diantemi sandal oleh pembantu-pembantunya, dihinakan sampai meninggal ya. Ini hadirin rahimahullah, cara Allah mengalahkan dengan cara Allah sendiri, dan pasti musuh-musuh Allah akan menghinakan itu di dunia, nanti di akhirat bagaimana cara Allah mengalahkan Fir'aun? Mudah sekali ya. Mereka ditenggelamkan ke dalam laut ya, cengap. Walaupun sebagian tafsirul Quran mengatakan pada saat cengap itu dia bertobat gitu. Tapi tobat setelah nyawa sudah ada di tenggorokan, ini sudah tidak bermanfaat lagi. Bagaimana cara Allah menenggelamkan, bagaimana cara Allah mengalahkan daripada Qarun misalnya gitu ya. Dengan segala kesombongannya ditelan oleh bumi. Begitu seterusnya ya. Berbeda-beda setiap orang, setiap musuh Allah berbeda-beda bagaimana cara Allah mengalahkannya. Ini menjadi salah satu sifat Allah Al-Qahhar. Dialah yang perkasa dan mengalahkan. Allah tak tertandingi dan tidak mungkin akan dikalahkan oleh makhluknya. Masa Allah dikalahkan oleh makhluknya? Maka Allah adalah sebaik-baik membuat makar. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Sekalipun manusia mencoba membuat makar, membuat tipu daya ya, tapi Allah SWT tidak pernah terhina oleh tipu daya musuh-musuh Allah. Dan Allah nanti yang akan menghinakan musuh-musuhnya. Oleh karena itu maka kita meyakini Allah yang Maha Qahhar, maka dengan cara bagaimana kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun atas segala kekurangan kita, agar supaya Allah Subhanahu wa taala bisa menolong kita dan memenangkan daripada musuh-musuh kita yang selalu ingin menjatuhkan martabat kita di dunia dan di akhirat. Karena Allah itu nanti ya menguji manusia dengan segala penjuru tadi. Dan setan itu sudah tahu persis kelemahan kita. Misalnya, Pak Dhani kalau digoda dengan uang sudah tidak mempan lagi. Cara lain, mungkin digoda dengan cewek, mungkin digoda dengan anakan gitu ya, mungkin digoda dengan. Nah ini bagi setan